pada malam ini kita akan membahas mengenai salah satu doktrin mendasar di dalam kekristenan, yaitu Allah Tritunggal atau Trinitas. Ada dua fakta dasar yang perlu kita ketahui mengenai pengenalan akan Allah. Yang pertama adalah Alkitab mengajarkan bahwa Allah itu incomprehensible. Incomprehensible itu artinya bahwa Allah tidak dapat dipahami sepenuhnya. Jadi sepintar-pintarnya kita sebagai manusia, sehebat-hebatnya kita sebagai manusia, setinggi-tingginya IQ kita sebagai manusia, kita tidak dapat memahami Allah secara sempurna. Ada beberapa ayat yang ada di dalam tayangan yang bisa Anda lihat, saya tidak akan membacakannya pada malam ini. Nah, selain incomprehensible, Allah juga digambarkan sebagai inexpressible. Inexpressible artinya tak dapat sepenuhnya diungkapkan dengan kata-kata. Nah, jadi Allah itu terlalu agung, Allah itu terlalu besar, Allah itu terlalu luar biasa untuk diucapkan dengan kata-kata. Jadi yang namanya kata-kata manusia sudah pasti tidak dapat menangkap sepenuhnya, menjelaskan sepenuhnya mengenai Allah. Bahkan di dalam tradisi Muslim kalau tidak salah, pernah ada kalimat semacam ini. Jikalau lautan adalah sebuah tinta, jadi lautan atau samudra-samudra yang ada di dunia ini adalah tinta, dan kemudian langit adalah kertas, dan semua cabang-cabang pohon-pohon yang ada di seluruh dunia itu menjadi pena, maka untuk melukiskan tentang Allah, untuk menjelaskan tentang Allah, itu tidak cukup. Maka dikatakan bahwa Allah itu inexpressible, tak dapat sepenuhnya diungkapkan dengan kata-kata. Jadi sekali lagi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu incomprehensible dan inexpressible. Namun pada saat yang sama, Alkitab juga mengajarkan bahwa Allah itu knowable. Knowable artinya bahwa Allah itu dapat dikenal. Allah itu dapat diketahui. Ya, pengetahuan kita ya sejauh apa yang diwahyukan Allah kepada kita. Kata wahyu itu artinya disingkapkan. Kata wahyu artinya sesuatu yang tersembunyi yang kemudian dibentangkan kepada kita. Jadi kita dapat mengenal Allah bukan karena kita yang sanggup untuk mengetahuinya, tapi karena Allah yang terlebih dulu menyingkapkan jati dirinya kepada kita. Jadi, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, dua fakta dasar ini penting. Jadi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu incomprehensible dan inexpressible. Tidak dapat dipahami sepenuhnya, tak dapat sepenuhnya diungkapkan dengan kata-kata. Namun pada saat yang sama, Allah itu knowable, dapat dikenal, dapat diketahui. Nah, apa implikasi dari kalimat-kalimat di atas? Nah, implikasi praktis dari kalimat-kalimat di atas adalah karena Allah itu dapat dikenal, maka Anda dan saya dituntut untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Kita tidak boleh statis di dalam pengetahuan kita akan Allah. Itulah sebabnya Alkitab selalu mendorong kita untuk bertumbuh. Bertumbuh terus, bertumbuh di dalam pengenalan, bertumbuh di dalam pengetahuan akan Allah. Nah, yang kedua, karena Allah itu tidak dapat dipahami, maka Anda dan saya harus bersiap berhadapan dengan misteri. Misteri, sesuatu yang tidak bisa kita pahami sepenuhnya, yang menuntut tindakan iman dan penaklukan akal budi kita kepada wahyu Allah. Jadi kadang-kadang kita sebagai manusia, kita menuntut, aku mau percaya kalau aku mengerti lebih dulu. Nah, ini nggak sesederhana seperti itu, Bapak Ibu serta saudara-saudara. Tidak mungkin bagi Anda untuk percaya kalau Anda menuntut Anda mengerti lebih dulu, mengerti sepenuhnya lebih dulu. Jadi yang benar sebenarnya adalah aku percaya supaya aku bisa mengerti nanti. Jadi saudara-saudara sekalian, itu hal yang kedua. Karena Allah itu tidak dapat dipahami, maka Anda dan saya harus siap berhadapan dengan misteri yang menuntut tindakan iman dan penaklukan akal kepada wahyu Allah. Yang nomor tiga, karena Allah itu inexpressible, maka kita harus menyadari keterbatasan bahasa dan kalimat yang digunakan oleh manusia untuk melukiskan Allah. Nanti akan kita lihat penggunaan kata satu hakikat, tiga pribadi. Kata pribadi itu sendiri, kalau kita terapkan untuk Allah,
itu sangat-sangat problematik. Nanti akan kita lihat sendiri. Jadi karena Allah itu inexpressible, maka kita harus menyadari keterbatasan bahasa dan kalimat yang digunakan oleh manusia untuk melukiskan Allah. Oke, sekarang saya akan mengajak Anda lebih dulu untuk melihat kesaksian dari Alkitab yang memberitahu kepada kita bahwa Allah itu Tritunggal adanya. Kata Tritunggal itu sendiri tidak pernah dijumpai di dalam Alkitab. Konon kata Tritunggal atau Trinitas itu pertama kali muncul dari seorang bapak gereja yang bernama Tertullianus. Jadi kata itu tidak ada di dalam Alkitab. Namun demikian konsep itu ada di dalam Alkitab. Kata itu tidak ada secara tersurat di dalam Alkitab, tetapi kata itu ada secara tersirat di dalam Alkitab. Nah, itulah sebabnya saya ingin mengajak Anda lebih dulu kepada data-data Alkitab yang memberitahu kita bahwa Allah itu Tritunggal adanya. Oke, yang pertama, kita akan melihat kalau kita berbicara mengenai Allah Tritunggal, ada Allah Bapa, God the Father, ada Allah Bapa. Nah, dengan kata lain, kalau kita kemudian mengkalimatkan di dalam rumusan keteritunggalan, Bapa adalah Allah. Bapa adalah Allah. Kita lihat contohnya. Nah, 1 Korintus 1 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita. Jadi kita di sini diberitahu bahwa Bapa adalah Allah. Bapa adalah Allah. 1 Korintus 1 ayat 3. Nah, selain Allah Bapa, kita juga berjumpa dengan anak Allah. Anak Allah, the Son. Nah, anak Allah atau kita menyebutnya dengan Yesus Kristus, Sang Firman itu. Nah, kita akan melihat data Alkitab yang beritahu kepada kita bahwa Yesus Kristus, anak Allah itu adalah Allah. Putra atau Yesus adalah Allah. Jadi pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di sini di Yohanes, di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. In the beginning, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jelas sekali ada pengakuan firman itu adalah Allah. Dan di dalam ayat 14 dijelaskan firman itu telah menjadi manusia. Diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan kita tahu persis siapa yang dimaksud dengan firman itu. Ayat 14 jelas berbicara bahwa firman itu adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi Yesus, Sang Putra, adalah Allah. Dan sekarang kita akan melihat pribadi yang ketiga. The Holy Spirit, Roh Kudus. Roh Kudus juga digambarkan sebagai Allah di dalam Alkitab. Kita lihat kesaksian Alkitab. Kisah Para Rasul 5 ayat 3 dan 4. Di sana dikatakan bahwa Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus. Lihat, kata yang dicetak kuning. Engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Saudara melihat itu kata yang saya cetak kuning di atas mendustai Roh Kudus. Dan di sini dikatakan mendustai Allah. Jadi kita melihat Roh Kudus diidentifikasi sebagai Allah. Roh Kudus disebut sebagai Allah menurut Kisah Para Rasul 5 ayat 3 sampai 4. Nah, jadi kita sekarang telah melihat gambarannya seperti ini. The Father atau Bapa adalah Allah, the Son, Putra adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Jelas di sini. Nah, gambarnya sudah mulai kelihatan jelas. Sekarang kita akan lihat, di sinilah banyak pihak yang tersandung. Jika Bapa adalah Allah, dan Putra adalah Allah, serta Roh Kudus adalah Allah, maka apakah Bapa, Putra, dan Roh Kudus hanya sekedar 3 manifestasi dari Allah?
Hanya sekedar 3 manifestasi dari Allah. Seperti nanti yang akan kita pelajari bersama-sama di dalam konsep yang tidak benar mengenai Trinitas. Konsep yang disebut dengan modalisme. Yang mengatakan hanya ada satu Allah yang esa secara matematis. Dan Allah itu kemudian menampilkan dirinya di dalam sejarah. Pertama-tama sebagai Bapa, kemudian sebagai Putra, kemudian sebagai Roh Kudus. Tapi semuanya satu Allah, satu pribadi. Yang beda hanya manifestasinya. Nah, apakah ini ajaran yang benar? Enggak, itu bukan ajaran yang benar. Alkitab tidak berbicara demikian. Alkitab tidak memandang Bapa itu sama dengan Roh Kudus itu sama dengan Yesus. Maksudnya pribadi yang sama. Bukan itu maksudnya. Yesus bukanlah Bapa. Itu jelas sekali. Kita lihat di dalam Alkitab. 1 Yohanes 1 ayat 3 mengatakan apa yang telah kami lihat. Dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Perhatikan di sini Bapa dan anaknya dipisahkan. Yohanes tidak mengatakan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa, yaitu Yesus Kristus. Ingat, Yohanes tidak mengatakan Bapa itu yaitu Yesus Kristus, tidak. Yohanes jelas memisahkan di sini ada Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Jelas di sini Yesus itu bukan Bapa. Kemudian kita melihat, jadi sekarang kita lihat gambarnya, the Son is not the Father. Anak Allah atau Sang Putra itu bukan Bapa. Lihat gambarnya. Kemudian kita lihat sekali lagi, Roh Kudus bukan Yesus. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak dapat melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dan disinilah kita melihat sebuah teks yang sifatnya trinitarian. Di sini dikatakan, aku akan minta kepada Bapa. Yesus memohon kepada Bapa. Yesus membedakan dirinya dari Bapa, dan yang menarik juga dia mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong ini adalah Roh kebenaran, Roh Kudus. Menarik sekali kalau Anda mengerti kata itu dalam bahasa Yunani, penolong yang lain, berbeda tetapi dari jenis yang sama. Berbeda tapi dari jenis yang sama. Mawar dan melati itu berbeda dari jenis yang lain. Dalam bahasa Yunani gunakan kata heteros. Tetapi kata yang digunakan di sini adalah alos untuk kata berbeda. Itu seperti mawar merah dan mawar putih. Berbeda, tetapi berasal dari jenis yang sama. Dan ketika Yesus berbicara mengenai Roh Kudus, dia berbicara mengenai kesamaan hakikat dengan dirinya. Jadi dia dan Roh Kudus itu berbeda, tapi berasal dari jenis yang sama, berasal dari hakikat yang sama, berasal daripada zat yang sama, sama-sama ilahinya lah. Tapi yang digarisbawahi di sini sekali lagi gagasan bahwa Roh Kudus itu bukan Yesus, Roh Kudus bukan dirinya. Nah itu Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Nanti sekarang kita melihat gambarannya, the Son is not the Holy Spirit. Jadi Sang Putra, anak itu bukan Roh Kudus. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus itu adalah Roh Kudus, itu gagasan yang tidak sesuai dengan kebenaran-kebenaran kitab suci. Nah, Anda sekarang sudah melihat gambaran yang sudah agak lebih utuh ya gambarannya. Dan sekarang kita akan lihat hal yang terakhir. Jadi Roh Kudus bukan Bapa dan bukan pula Kristus. Jadi sebenarnya dari ayat yang di atas ini sebenarnya sudah kelihatan. Ya, sudah ada kelihatan seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain di sini jelas. Kristus beda dari Bapa, Kristus beda dari Roh Kudus. Demikian pula sebaliknya, Roh Kudus beda dari Bapa, Roh Kudus beda dari Yesus. Dari Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Namun kalau kita lihat ada teks lagi yang sebenarnya berbicara mengenai perbedaan itu secara lebih utuh lagi, secara lebih jelas lagi. Nah, kita lihat sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air,
Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Matius 3, 16 dan 17. Di dalam bagian ini kita melihat peristiwa Yesus, sang putra dibaptis. Kemudian ada Allah Bapa yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Dan kemudian ada Roh Kudus yang menampilkan dirinya seperti burung merpati. Di sini kita melihat 3 pribadi yang berbeda muncul secara bersama-sama. Jadi Roh Kudus di sini digambarkan bukanlah Bapa, Roh Kudus bukan pula Yesus Kristus. Jadi kita melihat sekarang gambaran kita sudah utuh sekarang. Dan inilah pemahaman Alkitabiah mengenai Trinity. Jadi inilah pemahaman yang sebenarnya harus dipahami oleh semua orang percaya kalau kita berbicara mengenai Trinitas, kalau kita berbicara mengenai Allah Tritunggal. Jadi kita lihat Bapa adalah God, the Father is God, Bapa adalah Allah, Putra, the Son is God, Putra adalah Allah, kemudian di Holy Spirit, Roh Kudus adalah Allah. Sudah lihat ada garis panah hijau, tapi perhatikan garis panah merah. The Son is not the Holy Spirit, the Son is not the Father. Jadi Putra bukan Bapa, Putra bukan Roh Kudus bukan Bapa, Roh Kudus bukan Putra, Bapa bukan Roh Kudus, Bapa bukan Putra. Ini loh gambarannya. Ya, kalau begitu ada 3 Allah? Enggak. Di dalam Alkitab, yang kita lihat adalah bahwa 3 pribadi ini adalah satu Allah yang esa. Satu Allah yang esa. Bukan 3 Allah, tapi satu Allah. Jadi ini yang menjadi pengakuan iman dari kekristenan. Kristen sama dengan Islam. Kristen sama dengan Yahudi ketika berbicara mengenai Allah. Allah adalah esa. Hanya bagaimana mereka memahami Allah yang esa itu berbeda. Tapi 3 agama samawi ini percaya bahwa Allah itu esa adanya. Itu bisa kita lihat di dalam beberapa teks Alkitab. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, di dalam Markus 12:29, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Yesus sendiri yang mengajarkan Tuhan itu esa. Dan ini sebenarnya merupakan gema dari Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4 ini adalah syahadat dari orang-orang Yahudi. Kalau orang-orang Yahudi diminta untuk mengucapkan syahadat, mereka akan mengatakan Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Artinya dengarlah hai Israel. Shema itu artinya dengarlah. Dengarlah hai Israel, Adonai Eloheinu, Tuhan Allah kita. Adonai itu Tuhan, Eloheinu itu adalah Allah kita. Adonai Echad, Tuhan itu esa. Echad di sini, esa. Itu adalah Ulangan 6 ayat 4. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru menggarisbawahi bahwa Allah itu esa. Allah itu tunggal adanya. Orang Kristen tidak percaya pada 3 Allah. Orang Kristen percaya pada satu Allah. Bahkan Rasul Paulus sendiri mengatakan dalam 1 Korintus 8 ayat 4, tidak ada Allah yang lain daripada Allah yang esa. Jelas sekali konsisten. Yesus, Paulus, perjanjian lama berbicara mengenai keesaan Allah. Nah, di sini sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin membahas beberapa kesalahan teologis. Ketika mulai berusaha untuk merekonsiliasikan. Ada satu Allah, tetapi kok ada Bapa, ada Putra dan Roh Kudus sebagai pribadi yang berbeda-beda. Nah, jadi saya akan membawa Anda kepada theological error yang pertama, yang disebut dengan istilah modalisme atau sabellianisme. Modalisme, sabellianisme adalah salah satu bidat yang muncul di masa yang lalu. Disebut dengan sabellianisme oleh karena diajarkan oleh orang yang namanya Sabellius. Dari ajarannya disebut dengan sabellianisme. Ajarannya kurang lebih untuk memahami ajarannya adalah kalau diungkapkan di dalam kalimat yang sederhana adalah satu Allah
3 manifestasi, atau satu Allah, 3 peran. Dan biasanya ilustrasi yang digunakan untuk menggambarkan modalisme atau sabellianisme itu seperti ini. Di rumah saya, dalam kaitannya dengan anak saya adalah seorang bapak. Di rumah, kalau ayah saya masih hidup, dalam kaitannya dengan ayah saya adalah seorang anak. Di rumah, dalam kaitannya dengan istri saya adalah seorang suami. Tetapi itu semua saya, lihat wajahnya sama. Nah, di sini. Ini lihat, di sini adalah satu Allah, satu pribadi, hanya 3 bentuk relasi atau 3 bentuk manifestasi hubungan. Nah, ini adalah suatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita lihat di atas. Yang kita lihat di atas adalah satu Allah, 3 pribadi. Kalau di sini adalah satu Allah, satu pribadi dengan 3 relasi yang berbeda-beda. Nah, inilah yang disebut dengan modalisme atau sabellianisme. Dan ini tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam pengajaran kitab suci. Jadi kalau selama ini Anda mengajarkan hal tersebut, itu adalah pengajaran yang salah, bahkan dianggap sebagai pengajaran sesat oleh gereja. Nah, kemudian yang kedua, yang tidak cocok dengan pengajaran Alkitab adalah gagasan yang diperkenalkan oleh seorang yang bernama Arius. Arius mengajarkan apa yang disebut dengan Arianisme. Makanya ajarannya disebut dengan Arianisme karena berasal dari seorang yang namanya Arius. Arianisme mengajarkan subordinasionisme, gitu. Subordinasi, maksudnya betul bahwa Yesus itu Allah, betul Roh Kudus itu Allah, ilahi adanya, tetapi derajat keilahiannya itu berbeda. Derajat keilahiannya Yesus, derajat keilahiannya Roh Kudus itu tidak sama dengan derajat keilahiannya Allah Bapa. Jadi seperti ada tingkatan di dalam keilahiannya, tingkatan yang paling tinggi. Itu ada Bapa, kemudian di bawahnya ada Yesus, di bawahnya kemudian ada Roh Kudus. Nah, itu. Jadi ada tingkat-tingkat, level-level keilahian yang berbeda. Makanya disebut dengan subordinationism. Nah, di sini kita lihat ini adalah pengajaran yang tidak sesuai dengan pengajaran Alkitab, tidak sesuai dengan apa yang diyakini oleh gereja sepanjang zaman. Karena gereja sepanjang zaman meyakini bahwa baik Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu levelnya sama dalam hal hakikat. Di dalam hal hakikat, semuanya sama. Bapa tidak lebih rendah daripada anak, anak tidak lebih rendah dari Bapa, anak tidak lebih rendah daripada Roh Kudus tidak lebih rendah daripada anak. Jadi semuanya satu level. Tapi di dalam pemahaman Arianisme, itu levelnya tidak sama. Nah, ini pengajaran yang tidak sesuai, yang tidak cocok dengan pengajaran kitab suci dan apa yang diyakini oleh gereja. Nah, kemudian yang ketiga adalah triteisme. Triteisme adalah memahami bahwa 3 pribadi itu sebagai 3 Allah yang berbeda, gitu loh. Jadi sama seperti pemahaman di dalam Hinduisme yang mempercayai akan adanya 3 Allah yang besar, 3 Allah yang utama yang mereka sembah. Dewa Brahma sebagai pencipta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara, Dewa Siwa sebagai pembinasa. Jadi ini yang disebut dengan triteisme. Dan kekristenan tidak memiliki pemahaman semacam ini. Betul Bapa itu berbeda dari Putra, betul Putra itu berbeda dari Roh Kudus, tetapi bukan 3 Allah. Allah yang esa. Allah yang esa, bukan 3 Allah. Kalau kita memahaminya sebagai 3 Allah, maka pengajaran tersebut disebut dengan triteisme. Dan ini adalah pengajaran yang tidak sesuai dengan pengajaran kitab suci. Karena kitab suci jelas berbicara bahwa Allah itu esa. Nah, sekali lagi kita kembali kepada Trinitas dalam diagram seperti yang telah kita lihat di atas. Ini jauh lebih jelas sehingga kita bisa melihat gambaran mengenai pengajaran Trinitas yang benar itu seperti apa sih? Ya kayak beginilah.
Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Father is God, Bapa adalah Allah. Son is God, Putra adalah Allah. Spirit is God, Roh Kudus adalah Allah. Tetapi the Son is not the Father, the Son is not the Spirit. Nah, demikian juga the Father is not the Spirit is not the Father. Nah, jadi kalau diungkapkan di dalam pernyataan teologis kira-kira seperti ini. Pernyataan pertama, Bapa itu Allah. Pernyataan yang kedua, Anak atau Yesus itu adalah Allah. Pernyataan yang ketiga, Roh Kudus itu adalah Allah. Pernyataan yang keempat, Bapa bukan Anak, bukan pula Roh Kudus. Anak bukan Bapa, bukan pula Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa, bukan pula Anak. Pernyataan yang kelima, hanya ada satu Allah, bukan tiga Allah. Nah, ini pernyataan yang penting sekali. Semua orang Kristen itu harus betul-betul tahu mengenai pernyataan seperti ini. Kalau belum tahu pernyataan seperti ini ya harus diberitahu gitu. Pernyataan teologisnya. Jadi, menarik sekali di sini. Saya melihat kalau kita perhatikan baik-baik pernyataan teologis ini, ada yang saya sebut dengan paradoks teologis. Khususnya nomor 4 dan nomor 5 itu. Ada paradoks teologis. Bapa bukan Anak, bukan pula Roh Kudus. Anak bukan Bapa, bukan pula Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa, bukan pula Anak. Tetapi kok ada satu Allah? Kalau nomor 5 itu mengatakan ada tiga Allah, wes selesai. Nggak ada masalah. Logis, jelas itu. Tetapi kalau kita mengatakan seperti itu, berarti orang Kristen itu tidak percaya kepada keesaan Allah, tapi percaya pada tiga Allah. Nah, ini loh, nomor 4, 5 ini, itu kita melihat ada paradoks. Ya, paradoks secara teologis. Nah, apa sih paradoks? Paradoks itu adalah sejumlah klaim pernyataan yang bila digunakan secara bersama-sama tampak sepertinya tidak menunjukkan ketidakkonsistenan logika. Jadi di sini kita lihat dua pernyataan di atas, pernyataan nomor 4 dan 5, itu bila digunakan secara bersama-sama itu kok tampaknya nggak konsisten secara logis. Gimana sih Pak Gani ini? Nah ini loh. Jadi coba suruh lihat ini. Bapa bukan Anak, bukan pula Roh Kudus. Anak bukan Bapa, bukan pula Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa, bukan pula Anak. Tetapi kok hanya ada satu Allah, bukan tiga Allah. Gimana ini? Nah, dan pernyataan 4 dan 5 ini tampak menunjukkan ketidakkonsistenan logika. Anak kecil pun bisa bertanya-tanya, kok bisa seperti itu? Apalagi kalau kita membuat perbandingan semacam ini. Perbandingan dengan kehidupan sehari-hari. Petrus bukan Yohanes, bukan pula Yakobus. Yohanes bukan Petrus, bukan pula Yakobus. Yakobus bukan Petrus, bukan pula Yohanes. Hanya ada satu pribadi, bukan tiga pribadi. Saudara dianggap seperti orang sinting. Oh, jelas ada tiga pribadi di situ. Petrus bukan Yohanes, bukan pula Yakobus. Tetapi kok kita mengatakan hanya ada satu pribadi. Bukan tiga pribadi. Yo, Anda dianggap seperti orang sinting gitu. Jadi kita melihat kelihatannya di sini ada ketidakkonsistenan logis ya. 1 ditambah 1 tambah 1 kok sama dengan 1. Yohanes, Yakobus, Petrus seharusnya kan 3, bukan 1. Wah, ini yang disebut dengan ketidakkonsistenan logis. Bagaimana kita sebagai orang Kristen memberikan solusi terhadap pemahaman atau pernyataan seperti itu? Possible solution atau solusi yang memungkinkan. Nah, ini jadi gimana solusi kita menghadapi sesuatu yang kelihatannya paradoksikal ini. Nomor 4 dan 5 tadi, Bapa bukan Anak, bukan Roh Kudus, dan seterusnya, tetapi bukan ada tiga Allah, satu Allah. Nah, ini jawabannya. Ketika kita berbicara mengenai Allah, kita berbicara mengenai sesuatu secara metafisika, bukan sesuatu yang sifatnya fisikal. Kalau kita berbicara mengenai Allah, sekali lagi kita berbicara mengenai sesuatu yang metafisika. Nah, metafisika itu meta artinya dalam bahasa sononya itu artinya beyond, di luar, mengatasi, melampaui, itu beyond artinya. Beyond the physical. Nah, jadi kita berbicara mengenai sesuatu yang melampaui ranah fisik gitu. Itu yang disebut dengan metafisika.
Jadi kalau kita berbicara mengenai Allah, kita berbicara mengenai sesuatu yang sifatnya metafisika. Alkitab jelas berbicara Allah itu roh. Allah itu roh. God is spirit. Allah itu roh. Allah bukanlah sesuatu yang fisikal sifatnya. Nah, itu loh. Jadi ketika kita berbicara mengenai sesuatu yang fisikal, maka hukum-hukum aritmatika harus diberlakukan. Contohnya, kalau saya berbicara mengenai bakpao, saya berbicara mengenai roti, bakpao dan roti itu adalah sesuatu yang sifatnya fisikal. Dan karena bakpao roti ini sifatnya fisikal, maka hukum-hukum aritmatika itu harus diberlakukan. Yang dijual orang di toko itu adalah sesuatu yang sifatnya fisikal. Makanya hitung-hitungan aritmatika juga diperlakukan di sana. Jadi, satu bakpao ditambah satu bakpao ditambah satu bakpao akan menjadi 3 bakpao, bukan 1 bakpao. Kalau Anda mengatakan itu, Anda dianggap kurang waras, Anda dianggap kurang ajar. Katakanlah, Anda beli di toko bakpao 3 bakpao, kemudian penjualnya memberi Anda 1 bakpao, Anda marah. Tapi kemudian penjual bakpao-nya mengatakan, Anda orang Kristen. Iya, Anda percaya akan Allah Trinitas. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3 toh, tapi kan 1. Nah, ini Anda beli 3, tak kasih 1. Nah, Anda pasti marah dong. Nggak bisa. Jadi sekali lagi, kalau kita berbicara mengenai sesuatu yang sifatnya fisikal, kita menggunakan hukum-hukum aritmatika. 1 bakpao ditambah 1 bakpao ditambah 1 bakpao akan jadi 3 bakpao, bukan 1 bakpao. 1 pensil ditambah 1 pensil tambah 1 pensil akan jadi 3 pensil, bukan 1 pensil. Namun ketika kita berbicara mengenai metafisika, yang namanya hukum-hukum aritmatika seperti di atas tidak harus diperlakukan. Contoh yang sangat sederhana, Roh Kudus hidup di dalam diriku. Roh Kudus hidup di dalam diri seorang yang bernama Lukas. Roh Kudus hidup dalam diri seorang yang bernama Jeffrey. Pertanyaannya, apakah ada 3 Roh Kudus? Enggak. Ada 1 Roh Kudus. Sama seperti katakanlah kalau Anda berbicara dengan sobat Anda yang beragama Muslim dan kemudian mengatakan Allah hidup di dalam diriku dan kemudian Allah hidup di dalam dirimu, benar nggak? Karena ketika dia mengatakan benar dan kemudian Anda mengatakan kalau begitu ada 2 Allah dong, Allah hidup dalam diriku dan Allah yang hidup dalam dirimu. Ya tentu dia mengatakan nggak bisa begitu. Kenapa nggak bisa begitu? Karena kita berbicara mengenai sesuatu yang sifatnya metafisika, bukan sesuatu yang sifatnya fisikal. Nah, disinilah hal yang penting sekali. Kalau kita berbicara mengenai gagasan Trinitas, kita berbicara mengenai sesuatu secara metafisika. Bapa adalah Allah, Kristus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, tidak boleh dipahami sebagaimana Anda memahami Petrus yang adalah manusia, Yohanes yang adalah manusia, dan Yakobus adalah manusia. Oleh karena Petrus, Yohanes, dan Yakobus adalah sesuatu yang terkait dengan fisika. Yang tunduk pada hukum-hukum aritmatika. Lah sementara kalau kita memahami Bapa, Putra, dan Roh Kudus, nggak seperti itu. Memahami Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti memahami Petrus, Yohanes, dan Yakobus akan membentuk pemahaman triteisme, pemahaman yang keliru. Jadi memahami Bapa, Putra, dan Roh Kudus secara metafisika akan membawa kita pada satu kemungkinan logis. Satu Allah yang menyatakan dirinya dalam 3 pribadi. Bayangkan 3 orang dalam ruangan. Mereka sama-sama anak Tuhan. Yang satu mengatakan Allah hidup di dalamku. Yang lain mengatakan Allah juga hidup di dalamku. Yang satunya lagi mengatakan Allah ada di dalamku. Apakah ada 3 Allah? Tidak. Hanya ada 1 Allah. Kenapa demikian? Ya karena kita berbicara mengenai sesuatu yang sifatnya metafisika. Nah, itu penjelasan yang pertama. Bagaimana kita bisa merekonsiliasikan, bagaimana kita bisa mendamaikan pernyataan 4 dan 5 di atas yang kelihatannya bertolak belakang, yang kelihatannya bertentangan. Dan kemudian hal yang lain yang perlu untuk kita sadari adalah Bapak-bapak gereja ketika merumuskan Trinitas, mereka menggunakan kata ini. 1 usia, 3 hipostasis.
Jadi kalau mereka berbicara mengenai Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mereka mengatakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah satu usia. Usia itu adalah bukan umur, usia itu adalah kata di dalam bahasa Yunani. 3 hipostasis. Nah, ini kata ini penting sekali. Nah, biasanya diterjemahkan satu hakikat, 3 pribadi. Nah, kata pribadi ini sebenarnya yang ingin saya gugat lebih jauh sebenarnya. Jadi sebelum kita menuju ke sana, kalau kita berbicara mengenai usia, ini adalah perumusan yang benar ya mengenai Trinitas yang dikembangkan oleh gereja mula-mula. Trinitas itu adalah satu usia 3 hipostasis. Usia, kalau kita berbicara mengenai usia, itu kita berbicara mengenai being, berbicara mengenai keberadaan, berbicara mengenai hakikat ya. Nah, maka di sini kita berbicara, kalau kita berbicara mengenai Allah, itu kalau dalam bahasa Inggris kita berbicara mengenai what-nya. What-nya. Jadi berbicara mengenai esensinya, berbicara mengenai hakikatnya, berbicara mengenai zat-nya. Jadi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Usianya, satu usia adalah Allah. Namun 3 hipostasis, 3 pribadi. 3 pribadi di sini artinya adalah kita berbicara, kalau bahasa Inggris kita berbicara bukan lagi what-nya, tapi berbicara mengenai who, siapa. Itu. Siapa. Nah, ini. Jadi inilah pemahaman gereja mula-mula mengenai satu usia, 3 hipostasis. Jadi ini yang penting sekali, hipostasis yang diterjemahkan dengan pribadi. Ini harus dipahami dalam pengertian yang utuh, dalam pengertian yang mencerminkan pemahaman gereja mula-mula. Karena sekali lagi, bahasa ketika diterjemahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain, biasanya ada sesuatu yang hilang. Nah, itu hipostasis itu bukanlah individu yang terpisah sama sekali. Isolated individual. Jika memang demikian, bukan kata ini yang dipakai oleh Trinitas. Hipostasis itu adalah individu dalam relasinya satu sama lain. Jadi kalau saya gambarkan, jadi kata hipostasis yang diterjemahkan dengan pribadi ini harus dimengerti bukan seperti pribadi yang kita pahami di dalam pengertian sehari-hari hari ini. Jadi disinilah banyak misunderstanding. Ketika kita berbicara mengenai pribadi di dalam tataran manusia dan pribadi dalam tataran ilahi itu beda. Jadi bapak-bapak gereja menggunakan kata hipostasis, sebenarnya kata yang sulit untuk diterjemahkan. Ya diterjemahkan dengan pribadi, tetapi karena pemahaman kita pribadi pada hari ini itu beda dengan apa yang difahami oleh bapak-bapak gereja, itu bisa menimbulkan kesalahpengertian. Nah, ini loh. Jadi ini perbedaan di antara pribadi manusia dan pribadi-pribadi ilahi. Nah, kalau kita berbicara mengenai manusia sebagai pribadi, kalau kita berbicara manusia sebagai pribadi-pribadi, kita berbicara mengenai distingsi. Distingsi itu artinya perbedaan dengan separasi atau pemisahan. Keberadaan seorang pribadi yang independen, tidak tergantung dari keberadaan pribadi yang lain. Jadi contohnya saya katakanlah dengan teman saya yang namanya Lukas. Nah, itu ada distingsi, ada perbedaan, dan sekaligus ada separasi, ada pemisahan. Jadi saya independen, saya tidak tergantung dari keberadaan pribadi Lukas. Katakanlah kalau Lukas itu katakan sakit, itu saya pun tidak harus sakit karena saya terpisah dengan Lukas. Kalau Lukas sedih, saya pun tidak harus sedih, tidak harus, karena saya dan Lukas adalah pribadi yang punya karakteristik distingsi dengan separasi pemisahan ini. Jadi makanya, tetapi kalau kita berbicara mengenai hipostasis, yang dimaksud adalah ini pribadi-pribadi ilahi, distingsi tanpa separasi. Nah, ini yang sulit untuk kita lihat karena kita tidak menjumpainya di dalam kehidupan manusia dewasa ini. Jadi keberadaan seorang pribadi yang interdependent, saling tergantung pada keberadaan pribadi yang lain. Nah, ini loh. Jadi kalau kita berbicara mengenai satu Allah, 3 pribadi, itu harus dipahami pribadi dalam pengertian yang benar, bukan pribadi dalam pengertian saat ini sama seperti Anda memahami
Pak Gani, Anda memahami Pak Lukas, bukan seperti itu. Ketika kita berbicara mengenai pribadi-pribadi ilahi, yang dimaksudkan di sini adalah distinktif tanpa separasi. Nah, ini tidak bisa dipahami. Jangan kita berbicara mengenai Allah Bapa dan Allah Putra. Pribadi yang berbeda. Namun, mereka punya punya kehendak yang sama, punya perasaan yang sama. Beda toh dengan tadi saya mengatakan, saya sebagai Gani dan Lukas. Lukas sedih, saya nggak harus sedih. Tetapi kalau kita berbicara mengenai Allah, enggak seperti itu. Kalau kita berbicara mengenai Yesus yang menderita, Bapa pun juga menderita, Roh Kudus pun menderita. Distingsi tanpa separasi. Keberadaan seorang pribadi yang interdependen. Nah, ini yang cukup menarik. Dan kata ini makanya saya lebih suka untuk menggunakan kata hipostasis itu ketimbang kata pribadi itu. Nah, kalau kita sudah memahami ini, kita bisa mengerti, oh iya, saya nggak bisa memahami Allah seperti hanya saya memahami dia, saya tidak bisa memahami Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu seperti saya memahami Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nggak seperti itu. Itu adalah sesuatu yang berbeda ketika kita berbicara mengenai pribadi Allah, kita berbicara distingsi tanpa separasi. Ketika kita berbicara mengenai pribadi manusia, kita berbicara distingsi dengan separasi. Nah, dengan demikian, kita tahu, jadi kita bisa memahami kenapa kita percaya pada satu Allah. Namun, dalam satu Allah yang tunggal, dalam satu Allah yang esa, itu menyatakan dirinya di dalam tiga pribadi. Nah, di dalam tradisi gereja ada istilah perikoresis. Perikoresis itu istilah ini berasal dari pemikiran seorang bapak gereja yang bernama John Damascus yang hidup pada tahun 675 sampai 749. Nah, John Damascus menggunakan istilah perikoresis ini dari ucapan Yesus yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan apa yang kita sebut distingsi tanpa separasi. Keberadaan seorang pribadi yang interdependen, saling tergantung pada keberadaan pribadi yang lain. Yaitu tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Nah, kenapa di sini ada interdependensi, kesaling ketergantungan. Walaupun Bapa dan Anak itu adalah pribadi yang berbeda, pribadi yang bisa dibedakan, namun mereka itu satu. Nah, di sini katakan, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi, makna perikoresis adalah hipostasis atau pribadi-pribadi Allah tersebut saling mendiami satu sama lain tanpa tercampur. Dalam bahasanya teolog baptis Milan J. Erickson, pribadi-pribadi saling berbagi kehidupan dan tiap pribadi hidup dalam pribadi-pribadi yang lain. Oh, rumit betul ya, tapi itulah kondisinya. Perikoresis bukan saja berarti pribadi-pribadi dalam Trinitas saling mendiami satu sama lain, mereka juga terlibat dalam karya-karya ilahi secara bersama-sama. Meski harus diakui bahwa dalam karya-karya tertentu ada pribadi yang tampil lebih dominan dibanding dengan yang lain. Misalkan dalam karya penebusan, Kristus tampil sebagai pribadi yang paling sentral. Namun jangan berpikir bahwa hanya Kristus yang terlibat dalam penebusan. Ada Bapa yang terlibat dalam penebusan, ada Roh Kudus yang terlibat dalam keputusan. Karena apa tadi? Kita berbicara pribadi. Pribadi distingsi. Perbedaan, tapi tanpa separasi. Ya. Nah, ini yang penting sekali. Jadi salah kalau kita mengatakan yang terlibat dalam penebusan itu hanya Yesus Kristus. Salah. Bapa juga terlibat dalam penebusan. Roh Kudus juga terlibat dalam penebusan. Sama juga dalam penciptaan. Dalam penciptaan ketika pribadi ini terlibat bersama-sama karena semuanya tak bisa dipisahkan. Walaupun mereka bisa dibedakan. Nah, jadi sekali lagi saudara-saudara sekalian, kita berhadapan dengan salah satu misteri. Saya punya keterbatasan di dalam menjelaskan
mengenai Trinitas. Saya berusaha sebisa mungkin, tapi saya yakin penjelasan ini tidak bisa memuaskan Anda. Karena kita sedang berhadapan dengan sesuatu misteri, kita berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih agung daripada kita. Dan saya bersyukur apabila saya tidak bisa memahami sepenuhnya Allah yang saya sembah. Kalau saya bisa memahami sepenuhnya Allah yang saya sembah, maka Allah itu ya Allah yang kecil. J.B. Phillips pernah mengatakan, your God is too small. Allahmu itu terlalu kecil kalau Allahmu itu bisa kamu pahami sepenuhnya. Tapi puji syukur kepada Tuhan. Saya menyembah Allah yang tidak bisa saya pahami sepenuhnya. Ada yang bisa saya pahami. Tapi ada bagian-bagian yang tidak bisa saya pahami sepenuhnya. Bagian-bagian yang harus saya terima dengan iman dan kerendahan hati karena saya berhadapan dengan sesuatu yang agung, jauh lebih besar. Saya tutup dengan kisah seorang bapak gereja yang bernama Agustinus. Suatu waktu dia berjalan-jalan di pantai, dia melihat seorang anak kecil sedang menggali pasir, membentuk seperti parit atau seperti kolam. Dia bertanya, "Nak, kamu sedang melakukan apa?" Anak tersebut mengatakan, "Saya mau memasukkan seluruh air di Samudra Raya ini ke dalam kolam ini." Agustinus berkata, "Bagaimana mungkin?" Dan pada saat itu Tuhan mengetuk hatinya. Tuhan menyadarkan dirinya. Agustinus, engkau memahami aku secara tuntas. Nggak mungkin. Pikiranmu hanya seperti kolam yang dibuat oleh anak kecil. Sedangkan aku ini ibarat samudra raya yang begitu besar. Bagaimana mungkin? Pikiranmu yang kecil bisa menampung dan memahami aku yang besar dan agung. Saya berdoa agar kita semua boleh memiliki kerendahan hati ketika kita berhadapan dengan misteri dan berkata, how great thou art. Engkau yang maha besar, betapa besar engkau ya Tuhan.